Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet dengan saya Wira. Di kesempatan kali ini ada cerita dari Mbak Vivit yang berjudul Tumbal Pesugihan. Daripada kalian penasaran dengan ceritanya, tak usah lama-lama lagi. Kita masuk ke ceritanya. Bang, aku capek hidup miskin. Aku mau seperti yang lainnya. Punya rumah bagus, punya mobil, makan enak tiap hari. Ujar Sari pada Bayu suaminya. Semenjak menikah dengan laki-laki itu 1 tahun yang lalu, tidak pernah sekalipun ia merasakan berkecukupan. Selalu saja kurang dan kurang. Bahkan hutang mereka bertumbuk di mana-mana. Abang juga capek, Dek. Tapi mau bagaimana lagi? Cari kerjaan susah. Jawab Bayu sembari menyusun kayu bakar yang baru saja dicarinya. Ya abang usaha. Jangan diem aja di rumah. Ujar Sari geram. Terlihat ia bersungut-sungut seraya duduk membelakangi Bayu. Kan kamu tahu sendiri, Dik. Tempo hari abang juga sudah mencoba untuk melamar pekerjaan. Tapi tetap tidak ada hasilnya. Jawab Bayu dengan lesu. Jadi sampai kapan kita hidup miskin begini? Aku gak tahan bang, kalau harus terus-terusan seperti ini. Sari berujar sembari berlalu meninggalkan Bayu yang duduk terdiam. Entah apa yang akan ia lakukan untuk dapat membahagiakan Sari. Wanita cantik yang dengan susah payah ia dapatkan. Anak orang kaya yang terpaksa harus pergi meninggalkan semua kemewahan demi untuk bisa menikah dengan dirinya. Aku harus berbuat sesuatu sebelum Sari berubah pikiran dan pergi meninggalkanku. Gumam Bayu sembari mengangguk-angguk pelan. Sudah tengah malam, tapi mata Bayu belum mau terpejam juga. Ia masih memikirkan cara agar bisa terlepas dari kemiskinan yang membelenggunya. Bang, kok belum tidur? Tanya Sari yang ternyata menyadari bahwa suaminya masih terjaga. Wanita cantik itu beranjak bangun dan ikut duduk bersandar pada dinding bambu rumah mereka. Abang belum mengantuk, Dek. Jawab Bayu sembari menatap wajah istrinya yang tetap terlihat cantik walaupun tanpa skincare. Hanya pucuk daun jambu biji yang biasa digunakan oleh Sari untuk menggosok wajahnya setiap kali mandi. Bang, maafkan aku ya. Tadi sudah bicara kasar sama abang. Sesal Sari sembari menyadarkan kepalanya pada bahu laki-laki itu. Kamu gak salah, Dik. Abang yang salah, gak bisa membahagiakan kamu. Ujar Bayu sambil mengelus pucuk kepala wanita yang teramat dicintainya itu. Kita tidur yuk, sudah larut. Ajak Bayu sembari menggenggam tangan lembut istrinya yang telah berubah kasar. Ayo, jawab Sari sambil bersiap untuk berbaring. Tapi sebelum tidur, boleh kan abang minta? Lirik Bayu sambil tersenyum. Wajah tampan yang telah membuat Sari begitu tergila-gila itu terlihat sedikit abstrak karena nyala lampu minyak yang redup. Sari tersenyum mendengar permintaan suaminya. Permintaan yang tidak pernah ditolaknya barang sekalipun. Bahkan sewaktu mereka masih berpacaran dulu. Boleh kan? Kembali Bayu bertanya. Karena ia belum memperoleh jawaban. Sari mengangguk sebagai jawaban. Diusapnya dengan lembut wajah tampan laki-laki itu. Bayu tersenyum melihat anggukan dari sang istri. Tidak perlu berlama-lama, segera ia menuntaskan hasratnya yang tidak surut sedikit pun. Walau sudah 1 tahun menikah. Keduanya terkulai lemas pada tempat tidur bambu yang Bayu buat sendiri. Keringat membanjiri tubuh keduanya. Lututnya sakit ya bang? Tanya Sari begitu dilihatnya laki-laki itu mengusap-usap kedua lututnya. Bayu tertawa lirih mendengar pertanyaan dari sang istri. Sudah biasa kok, jawabnya kemudian. Terima kasih ya dek, sudah mau hidup menderita bersama dengan abang.
tambah Bayu sambil membelai wajah berkeringat Sari. Aku bahagia kok bang, jawab Sari sambil tersenyum. Pagi-pagi sekali, Bayu sudah mandi. Terlihat ia berpakaian rapi dan memakai sepatu. Jam tangan yang dulu diberikan oleh Sari sebagai kado ulang tahun untuknya juga tampak melingkar di pergelangan tangan kirinya. Abang mau kemana? Tanya Sari yang baru saja bangun. Terlihat ia mengucek-ucek matanya yang masih terasa berat. Abang mau usaha, jawab Bayu sembari menyisir rambutnya yang terlihat sedikit gondrong. Uang 15.000 terasa begitu berat bila harus dipakai untuk membayar tukang pangkas rambut. Lebih baik untuk keperluan yang lain. Usaha apa pagi buta begini bang? Sari tampak bingung. Abang mau ke kota, nemuin teman abang dulu, terang Bayu sembari memegang pundak Sari. Ke kota? Lirik Sari sambil menunduk. Ia sepertinya keberatan. Iya dek, jawab Bayu mantap. Bagaimana kalau nanti bertemu dengan keluargaku? Ucap Sari risau. Mudah-mudahan tidak. Kita akan datang menemui mereka dengan sukarela setelah kita sukses, ujar Bayu sembari menatap keluar. Abang yakin kita bisa sukses? Sari terlihat ragu. Yakin, abang sangat yakin. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan, kata Bayu penuh keyakinan. Semoga saja bang, tapi pulang kan? Sari bertanya. Pulang, tapi mungkin agak malam. Nanti kamu ganjal pintunya pakai kayu besar itu ya, ujar Bayu sembari menunjuk ke arah kayu besar yang biasa mereka gunakan untuk duduk. Iya bang, tapi usahakan pulang secepatnya ya. Iya dek, ya sudah, abang berangkat dulu, hati-hati di rumah, pesan Bayu pada istrinya. Iya bang, abang juga hati-hati di jalan ya, ujar Sari. Jam tangan yang tergeletak di atas meja kecil usang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi Bayu belum juga pulang. Kegelisahan mulai menyerang Sari. Terlihat ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar, seraya meremas-remas bagian bawah baju lusuhnya. Bang Bayu, kok abang belum pulang-pulang juga? Lirihnya. Tiba-tiba terdengar ketokan pintu. Dek, panggil orang itu yang tidak lain adalah Bayu. Abang? Panggil Sari sembari berlari keluar dari kamar, dan segera ia menggeser kayu besar, penggancal pintu. Begitu bahagianya Sari melihat Bayu, suaminya itu tengah berdiri sambil tersenyum di ambang pintu. Dek, kembali laki-laki itu memanggil. Segera ia melangkah masuk dan menutup pintu. Kok pulangnya malam bang? Sari bertanya. Susah dapat tumpangan tadi, jawab Bayu sembari membuka bajunya yang sedikit basah oleh keringat. Abang mandi dulu ya, pamitnya kemudian. Iya bang, jawab wanita itu singkat. Ia tersenyum dengan lega, suami yang ia tunggu-tunggu dari tadi sore akhirnya pulang juga. Segera Sari menyiapkan baju ganti untuk suaminya. Bagaimana bang, tadi ketemu dengan temannya? Tanya Sari begitu Bayu sudah selesai mandi dan berpakaian. Ia menatap laki-laki itu penuh harap, berharap suaminya itu membawa kabar gembira. Ketemu dek, jawab Bayu singkat. Terus, kembali Sari bertanya. Tampak ia memiringkan sedikit kepalanya. Besok aja bang cerita, ujar Bayu. Ya sudah, sekarang kita makan dulu yuk bang. Pasti abang belum makan kan? Aku juga belum bang, kata Sari. Abang sudah makan dek, kamu saja yang makan. Lagian, kenapa mesti nunggu abang? Jawab Bayu berbohong. Padahal perutnya terasa begitu lapar, karena sewaktu selesai mandi tadi, sekilas ia melihat di meja hanya ada sepiring kecil nasi dan 2 potong tempe goreng. Beneran, abang sudah makan? Sari memastikan. Sudah, jawab Bayu meyakinkan. Keesokan paginya,
Segera Bayu menyuruh Sari untuk berbelanja beras dan juga lauk pauk di warung. Ia menyodorkan selembar uang ratusan ribu. Entah dari mana ia mendapatkan uang tersebut. Sari sedikit bingung dengan uang yang disodorkan oleh suaminya, tapi ia enggan bertanya. Mungkin saja itu uang pemberian dari temannya. Setelah berbelanja dan selesai memasak, segera Bayu menyuruh Sari untuk memasukkan makanan itu sebagian ke dalam rantang. "Untuk siapa, Bang?" tanya Sari terheran-heran. "Ini untuk Haris, kasihan dia," kata Bayu. Sari tersenyum. Sungguh wanita itu tidak menyangka bahwa ternyata suaminya berarti malaikat. "Aku senang mendengarnya, Bang. Biarpun kita miskin, tapi masih bisa sedikit berbagi," ujar Sari terharu. Tampak ia menitikkan air mata. "Harus itu, Dek, supaya kita diberikan kelancaran rezeki," kata Bayu sembari mengusap kepala istrinya. Haris adalah tetangga mereka yang berprofesi sebagai tukang ojek dan berpenghasilan tidak menentu. Ia memiliki seorang anak yang masih balita dan kini istrinya juga tengah mengandung. "Abang ke rumah Haris dulu ya, pasti istrinya belum makan," pamit Bayu sembari menenteng rantang bermotif batik itu. "Iya Bang, langsung pulang ya, biar kita juga segera sarapan," Sari berpesan. Bayu hanya mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian berlalu. "Wah, kok repot-repot, Bay? Terima kasih ya," kata Haris sambil menerima rantang yang Bayu sodorkan. "Sari masak agak banyak hari ini, jadi kami bagi saja sama kalian," jelas Bayu. "Terima kasih ya Bang, kebetulan memang saya juga belum masak," ujar Maya istri Haris, sembari mengelus-elus perutnya yang sudah terlihat membesar. Sekilas Bayu menatap perut buncit Maya. Mungkin ia juga menginginkan Sari istrinya segera hamil dan memberikannya keturunan. "Wah, kebetulan kalau begitu," kata Bayu sambil tersenyum. "Ya sudah kalau begitu, saya pamit pulang dulu. Semoga berkenan dengan masakan istri saya," kembali ia berkata. "Sekali lagi terima kasih lu, Bay," kata Haris. "Sama-sama," jawab Bayu. Segera ia bergegas pulang. "Semoga saja berhasil," lirik Bayu ketika ia menapakkan kaki di halaman rumah reotnya. "Bang, sudah?" tanya Sari mengejutkannya. Dek, abang sampai kaget," ujar Bayu sembari memegang dadanya. "Ayo kita sarapan Bang," ajak Sari sambil menggandeng tangan suaminya. "Ayo," jawab Bayu seraya mengikuti langkah istrinya. "Abang dapat uang dari mana Bang?" Terlontar pertanyaan itu dari mulut Sari karena memang ia begitu penasaran. "Maaf ya Dek, abang gadekan jam tangan pemberian kamu dulu," jawab Bayu sambil merangkul pundak Sari. "Apa?" Sari sangat terkejut. "Tapi abang janji, secepatnya akan abang tebus kembali," kata Bayu meyakinkan. "Ya sudah, gak apa-apa," jawab Sari sembari menunduk sedih. Selang beberapa waktu di rumah Haris. "Aduh Mas, perutku sakit sekali," keluh Maya tiba-tiba. "Loh, sakit kenapa Mai?" tanya Haris panik. Segera ia beranjak bangun dan mengusap-usap perut istrinya yang terlihat bergerak-gerak. "Aduh, aku gak kuat Mas," keluh Maya lagi sambil menangis. "Ya sudah, kamu tunggu dulu, Mas mau panggil bidan Nunung," ujar Haris sembari menyeka keringat Maya yang membasahi wajah ayunya. "Cepat Mas, aku gak tahan," ujar Maya sambil memegangi perut buncitnya. Segera Haris pergi dengan mengendarai sepeda motor bututnya untuk menjemput bidan yang akan menolong istrinya. Di tempat berbeda, tampak Bayu duduk bersila dengan mata terpejam, sembari menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Bibirnya terlihat komat kamit seperti mengucapkan mantra. Di depannya,
tergeletak sebuah tempat yang terbuat dari anyaman bambu yang berisi daun sirih dan sebatang lilin sebagai penerangan. Hembusan angin yang tiba-tiba menerobos masuk membuat nyali Bayu sedikit surut. Bulu kuduknya meremang. Tumbal pertamamu aku terima. Kamu berhasil. Tapi ingat, setiap 3 bulan, kamu harus kembali memberikanku tumbal. Terdengar suara yang entah dari mana datangnya. Baik Nyai Kembang, pasti akan selalu saya siapkan tumbal untuk Nyai. Jawab Bayu lirih, masih dengan mata tertutup. Sekarang buka mata kamu. Ritualmu sudah berakhir. Ucap wanita yang dipanggil dengan sebutan Nyai Kembang tersebut. Perlahan Bayu membuka matanya. Begitu terkejutnya ia ketika mendapati daun sirih itu telah berubah menjadi tumpukan uang. Aku kaya, lirihnya sembari meraup uang tersebut. Buru-buru ia memasukkan uang tersebut ke dalam plastik hitam yang telah dipersiapkannya. Di kediaman Haris, yang sabar ya, yang ikhlas. Ini sudah takdir Allah, ujar Bidan Nunung memberikan kekuatan kepada Maya dan Haris. Iya, Maya keguguran. Bayi yang dilahirkannya masih berusia 5 bulan. Wanita itu terseduh sembari memeluk baju bayi yang telah ia persiapkan untuk sang buah hati. Sudah Mai, yang ikhlas. Suara Haris terdengar serak. Tapi Mas, sudah, ini takdir Allah, kata Haris memotong ucapan istrinya. Bang, panggil Sari. Wanita itu terbangun kala Bayu baru merebahkan bobot tubuhnya. Iya dek, jawab Bayu agak terkejut. Ia merasa sudah cukup berhati-hati ketika menaiki tempat tidur, tapi masih saja itu membuat istrinya terbangun. Abang baru mau tidur? Sari bertanya sembari mengangkat kepalanya, memperhatikan wajah Bayu yang sedikit berkeringat. Iya dek, malam ini cuacanya terasa panas, jadi abang gak bisa tidur. Bayu beralasan. Tampak ia menyeka keringatnya dengan lengan baju. Jendelanya sedikit dibuka aja bang, kata Sari sembari beranjak bangun. Gak usah dek, nanti malah nyamuknya masuk semua, larang Bayu sambil menyeka tangan istrinya. Ya sudah, kembali wanita itu merebahkan tubuhnya dan memeluk tubuh kekar Bayu. Jam berapa ini bang? Tanyanya lagi. Jam 1, makanya kamu cepat tidur lagi, kata Bayu seraya mengusap-usap lengan istrinya yang terasa dingin. Iya bang, aku memang masih ngantuk, lirih Sari sembari makin erat memeluk. Berita kematian anak Maya dan Haris sampai juga ke telinga Bayu dan Sari. Segera keduanya datang untuk melayat. Kami turut berduka cita ya Riz. Kamu yang kuat, sabar, ikhlas, ujar Bayu seraya memeluk sahabatnya itu. Terima kasih ya Bay, insya Allah kami ikhlas, jawab Haris sambil menyeka air matanya. Setelah pemakaman selesai dilakukan, Bayu dan Sari langsung pulang ke rumah mereka. Bang, kasihan sekali ya bayi Maya, tubuhnya biru-biru, ujar Sari sembari membuka kerudung warna hitam yang dikenakannya. Masa? Tanya Bayu singkat. Iya bang, kan aku lihat waktu dimandikan tadi, jawab Sari. Wanita itu terlihat murung. Kenapa kamu murung gitu? Tanya Bayu sembari mengernyitkan kening. Laki-laki itu berjalan mendekat. Kapan kita punya anak ya bang? Lirih Sari dengan raut sedih. Kita akan berobat dek, kita akan pergi ke dokter yang terhebat, ujar Bayu sambil mengusap lembut pucuk kepala istrinya. Biaya dari mana bang? Seandainya saja orang tuaku merestui hubungan kita, pasti aku sudah minta tolong pada mereka, sesal Sari. Kita tidak akan minta tolong sama mereka. Abang akan cari pinjaman pada teman untuk pergi ke dokter dan sekalian untuk modal usaha, kata Bayu. Memang ada yang mau bantu,
Terus nanti bayarnya bagaimana? Rentetan pertanyaan dari Sari membuat Bayu tersenyum. Bisa, pasti bisa. Bayu meyakinkan. Aku percaya saja sama abang, ujar Sari meraya memeluk suaminya. Bayu membuka sebuah minimarket di tempat yang cukup strategis. Itu membuat dagangannya begitu laris manis. Tidak menunggu waktu yang lama, ia kini dapat membeli sebuah motor yang selama ini ia idam-idamkan. Alhamdulillah ya bang, usaha kita berjalan lancar, ujar Sari sambil bergelayut di lengan suaminya. Iya dek, kalau terus lancar begini, kita bisa secepatnya membeli rumah, timbal Bayu senang. Amin, semoga saja bang, kata Sari sembari mengusap wajahnya. Kehidupan mereka kian berubah. Gubuk reot yang mereka tempati secara gratis kini terbengkalai tak berpenghuni, karena Bayu dan Sari kini telah memiliki rumah sendiri. Bang, aku mau pergi ke dokter lagi. Abang mau ikut? Ujar Sari sembari menyisir rambutnya yang indah karena selalu ia rawat di salon. Kamu sendiri saja ya, abang mau mengurus minimarket kita yang baru, kata Bayu yang baru saja keluar dari kamar mandi. Oh gitu ya, ya sudah gak apa-apa, aku naik taksi aja, jawab Sari sambil mengambil tasnya yang tergeletak di tempat tidur. Hati-hati ya dek, pesan Bayu. Siap bang, aku berangkat dulu ya, pamit Sari kemudian. Tidak terasa 3 bulan sudah berlalu. Nyai Kembang sudah sering mendatangi Bayu di dalam mimpinya untuk menagih. Iya Nyai, akan segera saya siapkan tumbalnya, jawab Bayu tidak berani menatap. Ingat Bayu, jika kau sampai lupa, kekayaan yang kau miliki akan hilang dalam sekejap mata, ujar Nyai Kembang dengan tatapan mata yang begitu tajam. Jangan Nyai, saya mohon jangan, akan segera saya carikan tumbal itu, ucap Bayu mengibah. Baiklah, aku tunggu sampai besok malam. Bila tidak juga kau berikan aku tumbal itu, ancamanku tadi akan segera berlaku, kembali Nyai Kembang mengancam. Baik Nyai, saya janji, jawab Bayu. Bang, abang, ada apa? Abang mimpi? Tanya Sari seraya mengguncang-guncang tubuh Bayu yang bermandi peluh. Bayu segera membuka matanya. Terlihat nafasnya begitu tersengal-sengal. Abang mimpi apa? Nyai, Nyai siapa? Sari mencecar dengan pertanyaan. Nyai, apa abang tadi bilang begitu? Bayu pura-pura tidak mengerti. Iya, jawab Sari curiga. Oh, itu mungkin karena film yang kita tonton tadi, Bayu mengelak. Abang bikin orang jantungan aja, oceh wanita itu sambil mencubit pinggang suaminya. Maaf dek, jawab Bayu sambil nyengir. Ia menghela nafas dengan lega karena ternyata Sari tidak mencurigainya. Ingat janjimu Bayu. Terdengar suara tanpa wujud. Kali ini nyata, bukan mimpi. Iya Nyai, jawabnya lirih. Bang, kembali Sari mencubit pinggangnya. Iya deh iya, abang cuma menggoda kamu, kata Bayu berbohong. Nanti beneran didatangi baru tahu, ujar Sari sambil cemberut. Ini sudah didatangi sama kamu, gurau Bayu. Kembali wanita itu mencubit manja suaminya. Setelah Sari kembali tertidur, buru-buru Bayu beranjak bangun dan berjalan ke arah gudang. Di mana di sana ada sebuah kamar rahasia yang tidak Sari ketahui. Bayu membuka pintu gudang yang setiap lewat tengah malam selalu ia masuki, tanpa sepengetahuan istrinya. Ia kembali membuka pintu kamar yang ada di dalamnya. Ruangan itu terlihat remang-remang karena hanya menggunakan lampu minyak sebagai penerangan. Gawat, ini benar-benar gawat. Lirih Bayu begitu dilihatnya tumpukan daun sirih itu tidak juga berubah menjadi uang. Bisa-bisa aku jatuh miskin kalau tidak segera mendapatkan tumbal itu, tambahnya lagi.
Kau lihat Bayu, ancamanku tidak main-main. Terdengar suara Nyai Kembang menggema di ruangan itu. Iya Nyai, maafkan saya. Besok saya janji akan memberikan tumbal itu, ucap Bayu meyakinkan. Aku pegang janjimu. Tapi awas, kalau kau sampai berbohong, kata Nyai Kembang dengan nada tinggi. Tidak Nyai, sungguh saya berjanji, ujar Bayu sembari menunduk. Keesokan harinya. Apa? Sampai siang begini belum ada yang berbelanja, ucap Bayu dengan suara yang begitu nyaring. Iya Pak, jawab salah satu karyawan yang bekerja di minimarket miliknya. Terlihat Bayu mengacak-acak rambut pendeknya, sembari berjalan ke sana kemari. Benar-benar gawat ini, aku bisa bangkrut kalau begini ceritanya, lirihnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah panggilan masuk dari pemborong yang bertanggung jawab mengurusi pembangunan minimarketnya yang baru. Iya Pak Budi, ada apa? Tanya Bayu sesaat setelah ia menggeser ke atas layar ponsel miliknya. Begini Pak Bayu, semua pekerja bangunan tidak ada yang masuk. Mereka lebih memilih mengambil pekerjaan di tempat lain dengan bayaran yang jauh lebih tinggi. Jelas Pak Budi dari seberang sana. Apa? Jadi sekarang bagaimana? Bayu terlihat begitu shock. Terpaksa berhenti Pak. Saya sudah mencoba untuk mencari pekerja pengganti, tapi begitu sulit, terang Pak Budi. Bayu segera memutuskan panggilan telepon dan berlari keluar. Entah akan pergi kemana dia, sepertinya tanpa tujuan. Sampai pada suatu tempat makan, terlihat olehnya seorang perempuan yang sedang mengorek-orek tong sampah. Yang menarik perhatiannya adalah perut perempuan itu yang tampak membuncit. Bayu menepikan motornya dan segera berjalan menghampiri orang tersebut. Ibu sedang apa? Tanya Bayu dengan ramah. Ini Pak, sedang mencari barang bekas. Maaf kalau tidak diperbolehkan, kata perempuan itu sembari bergegas hendak pergi. Bu, saya tidak melarang. Saya cuma sekedar bertanya, kata Bayu sambil mencekal lengan ibu itu. Jadi betul, saya tidak apa-apa mulung di sini, tanya ibu itu dengan mata yang berbinar. Tidak apa-apa Bu, jawab Bayu. Kalau begitu terima kasih Pak. Ibu, tunggu sebentar ya, saya akan memberikan ibu makan, kata Bayu dengan lembut. Sungguh Pak? Tanya ibu itu seakan tidak percaya. Sungguh, tunggu sebentar ya. Segera Bayu masuk ke tempat makan tersebut dan memesan beberapa bungkus nasi. Tidak begitu lama ia sudah kembali lagi. Ini Bu, silahkan dibawa pulang. Maaf, nama ibu siapa? Bayu bertanya. Nama saya Minten Pak, jawab ibu itu tanpa curiga sedikit pun. Oh, Ibu Minten, saya Bayu Bu, yang punya minimarket di ujung jalan sana, kata Bayu sembari menunjuk ke arah yang ia maksud. Terima kasih banyak Pak Bayu, saya tidak dapat membalas kebaikan Bapak. Semoga Allah membalaskannya, ujar ibu itu dengan tulus. Amin, terima kasih Bu, jawab Bayu sambil tersenyum. Bang, karyawan di minimarket kita tadi bilang katanya hari ini sepi pembeli. Apa iya? Tanya Sari di sela-sela makan malam. Ya namanya juga orang jualan dek, kadang ramai, kadang sepi, jawab Bayu dengan santai. Karena dia merasa sudah memperoleh persembahan untuk Nyai Kembang. Iya sih bang, kata Sari sambil mengangguk. Jadi kapan kita akan ke rumah ayah dan ibu bang? Tanya Sari lagi. Tunggu beberapa hari lagi ya, setelah kita punya mobil, jawab Bayu sembari menggenggam tangan istrinya. Mobil? Memang abang mau beli mobil? Sari seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan suaminya. Iya sayang, kamu mau mobil apa? Tanya Bayu. Serius bang? Wanita itu masih tidak percaya. Serius, apa tidak usah beli saja? Bayu berpura-pura. Abang, rengek Sari manja.
Bayu tertawa melihat sifat manja istrinya yang tidak hilang-hilang dari dulu. Oke, tunggu beberapa hari ini ya. Kamu yang akan pilih mobilnya. Ujar Bayu sembari mencubit hidung bangir istrinya. Dengan mengendap-endap, Bayu turun dari tempat tidur. Jam di dinding sudah menunjukkan hampir tengah malam. Bang, panggil Sari ketika laki-laki itu hampir menjangkau pintu. Dek, jawab Bayu sambil menoleh. Tapi, kenapa mata wanita itu masih terpejam? Perlahan Bayu menghampiri dan dengan seksama memperhatikannya. Dek, kembali ia memanggil. Tapi yang dipanggil tidak meresponnya sama sekali. Syukurlah, ternyata dia cuma mengigau. Ucap Bayu sambil mengelus dada. Ini adalah kali keduanya Bayu menjalankan ritual tersebut. Tapi rasa gugup dan takut masih saja ada di benaknya. Hembusan angin yang entah dari mana datangnya cukup membuat bulu kuduknya meremang. Persembahanmu telah aku terima. Sekarang buka matamu. Terdengar suara yang tidak asing lagi bagi Bayu. Perlahan laki-laki itu membuka mata. Terima kasih banyak, Nyai. Ucap Bayu girang karena daun sirih yang selalu ia siapkan ini telah berubah menjadi tumpukan uang. Aku tidak akan pernah mengingkari janji dan mengecewakan abdiku, selama ia tidak juga mengkhianati dan mengecewakanku. Ujar Nyai Kembang dengan senyum yang tersungging di bibir merahnya. Pasti Nyai, pasti saya akan selalu menjadi abdi setia Nyai, dan tidak akan pernah lupa dengan persembahan yang Nyai inginkan, kata Bayu sembari menunduk hormat. Memang seperti itulah yang aku harapkan, jawab Nyai Kembang. Setelah kepergian Nyai Kembang, segera Bayu memasukkan uang-uang tersebut ke dalam tas yang memang telah ia persiapkan dan segera pergi meninggalkan ruang rahasia itu. Bang, dari mana? Tanya Sari ketika laki-laki itu hendak masuk ke dalam kamar. Terlihat ia berjalan dari arah ruang depan. Dari dapur. Iya, dari dapur, jawab Bayu gugup. Tampak ia menyembunyikan tas yang dibawanya. Apa itu, Bang? Kembali Sari bertanya seraya berjalan mendekat. Ini tas, jawab Bayu kebingungan. Terlihat perlu membanjiri wajahnya karena rasa gugup yang mendera. Tas, Sari mengulang perkataan suaminya. Tangannya terulur hendak meraih. Jangan, Dek, ini kotor, kata Bayu seraya merangkul pundak Sari dan mengajaknya untuk masuk ke kamar. Aku cariin abang di depan lo, ujar Sari manja. Abang tadi ambil minum sayang. Bayu berbohong. Ketika Sari merebahkan tubuhnya, segera ia melemparkan tas yang berisi uang itu ke kolong tempat tidur. Bang, panggil Sari dengan manja. Terlihat ia menjulurkan lidah guna membasahi bibir merahnya. Iya, Dek. Bayu mendekatkan wajahnya. Ia begitu paham dengan bahasa tubuh Sari bila sedang berhasrat. Permainan itu tidak terelakkan lagi. Keduanya bermandi peluh dengan nafas yang tidak beraturan. Kamu nakal ya? Ujar Bayu seraya mencubit pelan pipi istrinya. Laki-laki itu tersenyum puas sembari menatap Sari yang masih polos. Abang luar biasa, puji Sari sambil balas mencubit hidung Bayu. Kekayaan Bayu makin berlimpah, apalagi dengan tumbal yang rutin ia persembahkan. Kini ia pun diterima dengan baik oleh keluarga istrinya. Bahkan bisa dikatakan dirinya adalah menantu kesayangan. Bang, ayah mau pinjam mobil, kata Sari sewaktu mereka duduk-duduk di teras rumah sembari menikmati sinar rembulan. Memang mobil ayah kemana? Tanya Bayu tanpa menatap. Matanya tetap sibuk pada layar ponsel yang ia genggam. Masuk bengkel, jelas Sari. Oh ya udah, pakai aja, gak apa-apa, jawab Bayu sambil menoleh dan tersenyum. Makasih ya bang, ucap Sari lega karena dia takut suaminya akan merasa keberatan. Kok makasih, kayak sama siapa aja, Bayu terkekeh. Sudah malam, masuk ayo, ajak Bayu sambil berdiri. Ayo, aku juga udah mulai ngantuk, jawab Sari tanpa bergerak dari tempat duduknya. Ayo, katanya sudah ngantuk.
kata Bayu sambil berusaha menarik tangan istrinya agar wanita itu segera bangkit. Gendong, merengek Sari dengan manja. Gendong? Bayu tergelak. Ayo, katanya lagi sembari sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Tanpa diperintah 2 kali, Sari segera naik ke punggung laki-laki tampan itu. Laki-laki yang tanpa sepengetahuannya telah bersekutu dengan iblis. Terdengar suara bayi entah dari mana, tapi suaranya terdengar begitu dekat. Sari perlahan membuka mata. Dinyalakannya lampu yang tergeletak di atas nakas. Ia beranjak turun dan berjalan ke arah pintu. Suara bayi siapa itu? Lirinya sembari membuka pintu dan bermaksud hendak keluar. Dek, panggil Bayu yang membuat wanita itu begitu terkejut. Abang, bikin aku kaget aja, ujar Sari sembari memegang dadanya. Mau kemana? Tanya Bayu lagi sambil beranjak turun dan berjalan menghampiri. Aku dengar suara tangis bayi, Bang. Terang Tari. Suara bayi? Bayi dari mana? Tanya Bayu. Ya nggak tahu, tapi sepertinya deket banget. Jelas Sari lagi. Bayu tampak gelisah. Jangan-jangan suara bayi itu adalah suara dari bayi-bayi malang yang dengan tega telah ia tumbalkan. Bang, kok melamun? Tanya Sari sembari menepuk pundak laki-laki itu. Kamu mimpi barangkali, kata Bayu. Enggak bang, suaranya jelas dan deket banget. Sari kekeh. Sayang, kamu cuma bermimpi. Ayo tidur lagi, ajak Bayu sembari menarik tangan istrinya dan mengajaknya untuk kembali ke tempat tidur. Enggak bang, Sari berkeras. Sayang, Bayu segera membopong tubuh semampai istrinya. Bayi siapa ini? Tanya Sari sembari menatap ke sekeliling. Tidak ada apa-apa yang bisa ia lihat kecuali pepohonan besar dengan daun-daunnya yang begitu lebat, sehingga membuat tempat itu terasa dingin, teduh, dan terkesan angker. Sayang, siapa yang dengan tega meninggalkan kamu di sini? Ujar Sari seraya berjalan menghampiri bayi yang tergeletak tanpa mengenakan pakaian tersebut. Terlihat bayi dengan jenis kelamin laki-laki itu menggerak-gerakkan tangan dan kakinya sembari berceloteh. Terlihat begitu lucu dan menggemaskan. Kamu lucu sekali, gendut lagi, kata Sari sambil tersenyum. Tampak ia mengulurkan kedua tangan hendak menggendong si bayi, tapi kemudian diurungkannya karena tiba-tiba bayi lucu itu berubah menjadi sangat mengerikan. Ah, tidak! Teriak Sari sembari melangkah mundur dengan tatapan mata yang tetap tertuju pada bayi itu. Tampak tubuh bayi tersebut menjadi biru lebam, dengan tangan dan kaki yang terlihat seperti patah. Kedua bola matanya nyaris keluar, dengan telinga, hidung, dan juga mulut yang mengeluarkan darah kental yang menyeratkan bau anyir bercampur busuk. Tampak istri dari Bayu itu membekap mulut dan memegangi perutnya yang terasa seperti diaduk-aduk. Mama, Mama, terdengar suara bayi itu yang teramat menyayat hati. Terlihat ia merangkak ke arah Sari dengan susah payah karena tulang tangan dan kakinya yang patah. Jangan mendekat, pergi, pergi, teriak Sari sambil beringsut mundur. Bayi mengerikan itu berhasil menggapai kaki Sari dan kemudian mencengkramnya dengan erat. Lepaskan saya, pekik Sari sembari mengentak-entakkan kakinya. Bukannya terpental, bayi itu malah semakin erat mencengkramnya. Lepas, abang, tolong, Sari berteriak sekuat tenaga. Dek, ada apa dek? Kamu mimpi? Bayu mengguncang tubuh istrinya yang menjerit-jerit dan terlihat seperti meronta-ronta. Segera wanita itu membuka mata, tampak wajah dan sekujur tubuhnya dibanjiri oleh keringat. Abang, panggilnya kemudian sembari bangkit dan memeluk erat sang suami. Ia terseduh dalam dekapan laki-laki yang telah membuatnya bermimpi buruk. Ada apa dek? Kamu mimpi apa? Tanya Bayu sambil mengusap-usap punggung wanita
yang teramat dicintainya itu. Bayi bang, bayi yang sangat mengerikan. Kisah Sari masih dengan tangisnya. Bayi? Lirih Bayu. Iya bang, aku takut. Ujar Sari sambil meremas-remas baju bagian belakang suaminya. Kamu cuma mimpi dek, cuma mimpi, kata Bayu berusaha menenangkan. Bayu mempertanyakan semua teror yang dialami oleh sang istri kepada Nyai Kembang, sesembahannya. Itulah ujian, tergantung kuat atau tidaknya kalian. Jawaban yang membuat Bayu semakin bingung, tidak tahu harus berbuat apa untuk mengusir roh-roh yang telah ia tumbalkan. Tapi Nyai, kenapa harus istri saya yang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini? Kembali Bayu bertanya. Tidak, bukan hanya istrimu saja, tapi kau juga. Kau tinggal menunggu waktu, ujar Nyai Kembang sambil tersenyum sinis. Kalau saya memilih mundur Nyai, Bayu bertanya. Kekayaanmu akan hilang, dan nyawamu akan aku renggut. Tidak ada kata mundur setelah maju. Wanita cantik itu berujar. Apa? Bukankah dari awal sudah aku katakan? Tapi kau tidak peduli, hanya kekayaan dan kebahagiaan di dunia yang kau harapkan, ucap Nyai Kembang lantang. Baik Nyai, saya tidak akan mundur, kata Bayu sembari tertunduk. Bagus, itu yang aku mau. Wanita itu tersenyum. Tiba saatnya untuk kembali memberikan persembahan, dan kali ini Bayu bingung harus mencari di mana. Ia benar-benar tidak dapat tidur. Bang, kok gelisah gitu? Ada apa? Tanya Sari yang ternyata memperhatikannya. Gak apa-apa dek, cuma... Tiba-tiba ponsel berdering. Sari menghentikan perkataan Bayu. Sebentar ya bang, kata Sari sembari mengambil ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Ternyata dari Mbak Anis, kakaknya. Dari Mbak Anis bang, katanya memberitahu. Oh, angkat saja, kata Bayu. Assalamualaikum Mbak Anis, ada apa ini malam-malam telepon? Tumben, kata Sari begitu ia menerima panggilan tersebut. Waalaikumsalam, cuma mau menyampaikan kabar gembira saja Ri. Gak sabar mau nunggu besok, jawab Mbak Anis dari ujung telepon. Kabar gembira? Kabar gembira apa Mbak? Kok aku jadi penasaran ya? Ujar Sari sembari mengernyitkan keningnya. Mbak hamil lagi Ri, sudah masuk 2 bulan. Jawab Mbak Anis dengan suara yang terdengar sangat bahagia. Apa? Jadi Mbak Anis hamil lagi? Alhamdulillah, ujar Sari ikut bahagia. Semoga saja kali ini perempuannya Mbak, tambahnya lagi. Mendengar kata hamil, mata Bayu langsung terbelalak. Amin, semoga saja Ri. Dan semoga kamu cepat ketularan juga ya. Mbak sangat berharap sekali kamu bisa secepatnya hamil Ri, ucap Mbak Anis yang membuat Sari sedikit bersedih. Amin Mbak, semoga saja, jawab Sari dengan lirih. Kita main ke rumah Mbak Anis ayo dek, jawab Bayu sesaat setelah mereka selesai sarapan. Tumben bang, kata Sari seakan tidak percaya. Karena sekarang suaminya itu begitu sibuk. Bahkan sekedar untuk sesekali bersenang-senang saja tidak ada waktu. Kan Mbak Anis lagi bahagia, kita belikan dia bingkisan, ujar Bayu sambil tersenyum. Boleh bang, kita belikan apa ya? Tanya Sari tampak bahagia. Apa saja kamu yang pilihkan, jawab Bayu dengan hati yang berbunga-bunga. Karena ajakannya tidak ditolak oleh sang istri. Perlengkapan bayi aja kayaknya bang, Sari mendapat ide. Boleh sekali, saut Bayu antusias. Dan harus ada makan-makanannya juga biar seru, tambahnya. Masak sendiri apa beli bang? Sari meminta pendapat. Terserah kamu sayang, tapi sebaiknya beli saja biar kamu gak capek, usul Bayu. Oke bang, siap. Kita beli di tempat makanan favorit Mbak Anis saja ya, kata Sari senang. Siap sayangku, Bayu mengacungkan ibu jari.
Kok repot-repot gini, Ri? Banyak sekali lagi bawaannya, kata Anis sembari menenteng beberapa paper bag yang Sari sodorkan. Gak banyak, Mbak. Ini wujud dari rasa bahagia kami karena mau punya keponakan baru, jawab Sari sambil tersenyum. Terima kasih ya, Ri. Bye, ucap Anis sambil tersenyum. Mas Galang mana, Mbak? Tanya Bayu sembari mempaskan pantatnya di sofa berwarna marun. Tadi pamit keluar sebentar. Nah, itu orangnya, kata Anis sembari menunjuk keluar. Assalamualaikum, ucap Galang sembari melangkah masuk. Waalaikumsalam, jawab semuanya hampir bersamaan. Wah, ada tamu jauh nih, ujar Galang tampak bahagia. Setelah menyalami Bayu dan Sari, laki-laki itu duduk di samping istrinya, sembari sekilas mengelus perut ramping wanita itu. Setelah cukup lama mengobrol, kini tiba saatnya acara makan-makan, yang tentunya akan membuat Anis dan Galang kehilangan bayinya. Selang beberapa hari kemudian, bagus Bayu, persembahanmu telah aku terima. Makin berlimpahlah hartamu, ujar Nyai Kembang dengan sorot mata penuh kepuasan. Terima kasih Nyai, terima kasih, ucap Bayu senang. Terlihat ia meraup uang tersebut dan memeluknya. Kertas berangka itu benar-benar telah membuatnya lupa akan segalanya. Bang, abang, terdengar Sari memanggilnya. Buru-buru ia meninggalkan ruang rahasia itu tanpa membawa serta uangnya. Iya dek, ada apa? Kok teriak gitu malam-malam? Tanya Bayu sembari berjalan menghampiri istrinya yang sudah berada di ruang makan. Abang dari mana? Tanya wanita itu kemudian. Dari gudang, jawab Bayu agak gugup. Terlihat ia menggaruk kepalanya. Bang, Mbak Anis keguguran, Sari memberitahu. Apa? Keguguran? Bayu pura-pura terkejut. Iya bang, kita harus ke rumah sakit sekarang, ajak Sari sambil menarik tangan laki-laki itu. Kamu gak ganti baju dulu? Masa pakai lingerie seperti itu? Kata Bayu sembari mengernyitkan keningnya. Astaga, aku lupa bang, aku panik banget, kata Sari sembari memegang keningnya yang tampak sedikit berkeringat. Terlihat Anis menangis sembari memegangi perutnya yang tidak lagi berisi janin yang begitu diharapkannya. Mbak Anis, Mbak yang sabar ya, ini sudah kehendaknya, ujar Sari berusaha memberi kekuatan. Sementara Bayu hanya terdiam sembari menunduk, seperti ada rasa penyesalan yang terlihat di wajahnya. Bayu, Sari, kalian sudah datang, ucap Galang yang baru saja keluar dari kamar mandi. Iya mas, kami turut berduka cita ya mas, kata Bayu sembari menepuk pundak kakak iparnya itu. Iya Bay, makasih ya. Anis, panggil ayah dan ibu dari Anis dan Sari begitu mereka muncul di ambang pintu. Segera Bayu, Galang dan Sari menyalami kedua orang yang sangat mereka hormati itu. Bagaimana dengan calon cucu ibu? Tanya wanita parubaya itu entah kepada siapa. Iya, bagaimana dengan kandungan Anis? Suaminya menimpali. Anis keguguran ya, Bu, jawab Galang sembari menunduk. Astagfirullahaladzim, ucap ayah dan ibu bersamaan. Selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba ada suara bayi. Bayi yang masih begitu kecil itu terdengar menangis dengan suara yang terdengar nyaring. Ia merangkak mendekati Bayu yang masih tergeletak di kursi ruang tunggu. Hah! Bayu tersentak kaget dan segera bangkit dari tempatnya berbaring. Bayi mungil yang masih berlumuran darah itu melompat ke atas pangkuannya, yang membuat laki-laki itu begitu ketakutan. Segera ia berdiri dan melemparkan bayi tersebut. Bang, ada apa? Tanya Sari yang baru saja keluar dari kamar Anis, kakaknya. Enggak apa-apa dek, jawab Bayu dengan nafas yang tersengal-sengal.
Bang, Sari tampak tidak percaya. Abang cuma mimpi tadi. Jawab Bayu berbohong sembari mengusap wajahnya. Loh, ini bajunya kenapa? Seperti darah. Tanya wanita itu sembari memegang bagian bawah dari kemeja putih yang dipakai suaminya. Hah? Darah? Bayu melihat ke bagian bawah kemejanya. Memang benar, ada bercak darah di sana. Darah apa ini, Bang? Sari begitu panik dan takut. Abang juga gak tahu, Dek. Sungguh. Terang Bayu sembari berusaha membersihkan noda darah itu dengan tisu. Bang, kasihan Mbak Anis ya. Padahal dia sudah menunggu lama untuk bisa hamil lagi. Ujar Sari sembari meletakkan kepalanya di dada bidang Bayu. Iya sih, tapi mau bagaimana lagi? Namanya juga takdir. Jawab Bayu seraya mengusap lembut pucuk kepala istrinya. Semoga saja dia bisa cepatnya hamil lagi. Begitu juga dengan aku. Sudah 2 tahun loh Bang, kita menunggu. Kata Sari sambil menatap wajah tampan sang suami. Semoga saja sayang. Abang juga sudah tidak sabar lagi. Ingin secepatnya bisa punya anak dari kamu. Jawab laki-laki itu. Amin, semoga saja Bang. Sari mengaminkan. Kita coba buat sekarang, siapa tahu jadi. Ujar Bayu sambil tersenyum. Ih, abang modus. Ujar Sari sambil mencubit dada suaminya. Wajahnya tampak memerah. Tapi suka kan? Goda Bayu sambil tersenyum nakal. Abang? Wanita itu memukul pelan dada kotak-kotak tersebut. Tiba-tiba mata Bayu terbelalak menatap ke arah pintu. Ia beringsut bangkit dan sedikit memundurkan pantatnya. Abang kenapa? Tanya Sari terlihat takut. Ia ikut menatap ke arah pintu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Enggak apa-apa. Jawab Bayu berbohong. Nafasnya terlihat naik turun, tidak beraturan. Dan matanya tetap tertuju di tempat yang sama. Bang, jangan buat aku takut deh. Sari mengira Bayu hanya bersandiwara untuk menakut-nakutinya saja. Tiba-tiba saja bayi mungil yang dilihat oleh Bayu itu melompat ke arah wajahnya, mencakar, serta seperti menghisap mulutnya. Pergi! Teriak laki-laki itu sembari berusaha melepaskan diri. Tampak ia memukul dan mencakar wajahnya. Bang, abang kenapa? Sadar bang! Teriak Sari sembari berusaha menghalangi tangan Bayu yang terus saja melukai dirinya sendiri. Pergi, jangan ganggu aku, teriak Bayu sambil terus meronta. Abang! Dengan keras Sari menampar wajah Bayu, sampai-sampai telapak tangannya terasa begitu panas. Bayu terdiam seraya memegangi pipinya yang terasa sakit dan panas akibat tamparan dari sang istri. Maaf bang, aku gak bermaksud. Wanita itu tidak meneruskan perkataannya karena tiba-tiba Bayu merengkuhnya. Dek, maafkan abang ya. Abang sudah membuat kamu takut. Ucapnya dengan suara bergetar menahan tangis. Abang kenapa? Kenapa melukai diri sendiri? Itu wajah abang jadi luka semua. Ujar Sari sambil menangis. Aduh. Bagi Bayu tertahan kala Sari membersihkan luka cakaran akibat ulahnya sendiri dengan air hangat. Tampak ia meringis menahan pedih. Tahan dulu ya bang, sebentar lagi selesai kok. Ujar Sari lembut. Maaf ya dek, sudah merepotkan kamu malam-malam begini, kata Bayu sambil menatap wajah cantik istrinya. Emangnya aku ini siapa bang? Kok minta maaf? Kayak sama orang lain aja. Ini sudah kewajibanku bang. Sari berkata sembari terus melakukan pekerjaannya. Ada rasa sesal di hati Bayu dan ingin segera menghentikan semuanya. Tapi ia takut akan ancaman dari Nyai Kembang, wanita yang saat ini masih menjadi sesembahannya. Jangan pernah berpikir untuk mengkhianatiku Bayu. Terdengar suara yang begitu nyaring di telinga laki-laki itu. Iya, hanya di telinganya saja. Tidak, saya tidak akan berkhianat, ucap Bayu tanpa sadar. Abang tidak akan berkhianat bagaimana?
Abang bicara sama siapa? Tanya Sari terheran-heran. Untuk sejenak, wanita itu menghentikan pekerjaannya. Ah, memang barusan abang bilang begitu. Bayu balik bertanya bagaikan orang bodoh. Abang, jangan bercanda ya, ujar Sari sambil bersungut-sungut. Ia mengira kalau Bayu menggodanya. Selang beberapa waktu kemudian, kok banyak noda darah di sini? Darah apa ini? Lirik Sari sembari memperhatikan lantai dapur. Ia sedikit mencondongkan tubuh untuk memastikannya. Benar, itu adalah noda darah yang sudah mulai mengering. Aneh, liriknya lagi sembari terus menatap noda itu. Tiba-tiba seperti ada sesuatu yang jatuh menimpa punggungnya. Sari seketika mengadu sembari melompat. Segera wanita itu menoleh ke belakang. Apa itu? Bisiknya sembari memperhatikan gumpalan kecil yang lebih mirip dengan daging. Tiba-tiba gumpalan itu terlihat bergerak-gerak dan membuka mata. Iya, gumpalan itu tidak lain adalah sosok bayi yang masih teramat kecil. Sari seketika berteriak sambil menutup mata. Kakinya terasa begitu kaku dan tidak dapat digerakkan untuk bisa segera pergi dari sana. Dek, ada apa? Tanya Bayu yang baru saja datang karena mendengar teriakan istrinya. Abang, itu bayi, ujar Sari sembari menunjuk ke lantai. Bayi? Mana? Gak ada apa-apa, kata laki-laki itu seraya melihat ke arah yang ditunjukkan oleh sang istri. Perlahan wanita itu membuka mata dan menatap ke arah di mana tadi tergeletak sosok bayi yang begitu kecil. Kok gak ada? Tadi beneran ada, Bang. Ia meyakinkan. Kamu capek, Dek, kata Bayu berusaha menenangkan. Padahal dia yakin istrinya itu tidak salah lihat atau sedang berhalusinasi. Tapi nanti kita cari ART buat bantuin kamu ya, biar kamu tidak terlalu capek, kata Bayu memotong ucapan istrinya. Wanita itu tertunduk sembari memijit-mijit keningnya yang terasa sakit. Beberapa hari kemudian, semoga betah ya Mbak Uut kerja di sini, kata Sari dengan ramah kepada wanita muda yang baru saja datang ke rumahnya. Iya Bu, insya Allah betah, jawab Uut sambil tersenyum. Mari, saya tunjukkan kamarnya, ujar Sari sembari berjalan ke kamar yang ia maksud, dengan diikuti oleh wanita bernama Uut itu. Nah, ini kamarnya, dan di sebelah situ dapurnya, jelas Sari sambil menunjuk ke arah dapur. Iya Bu, terima kasih, jawab Uut sambil mengangguk. Setelah selesai menyusun pakaiannya ke dalam lemari, segera ia pergi ke dapur untuk melihat-lihat dan mengerjakan apa yang bisa ia kerjakan. Setumpuk peralatan memasak dan piring kotor bekas sarapan ternyata sudah menunggunya di tempat pencucian piring. Segera ia melakukan pekerjaan pertamanya di rumah itu. Tiba-tiba terdengar suara tangis bayi yang begitu nyaring. Aduh, Bu Sari gimana sih? Kok anaknya menangis dibiarkan saja? Lirih Bu Uut sambil mencuci dan mengeringkan kedua tangannya dengan serbet. Segera ia mencari-cari dari kamar yang mana suara tangisan itu berasal. Kamar yang mana ya? Lirihnya sambil memasang telinga. Oh, di sini, ucapnya lagi begitu ia sampai di depan salah satu kamar. Dengan sedikit ragu, ia membuka pintu tersebut. Tampak olehnya bayi lucu dan gendut sedang menangis sembari menghisap ibu jarinya. Sayang, kenapa? Mamanya nggak denger ya? Tanya Uut sambil mengangkat bayi itu dan kemudian menimangnya. Anak pintar, jangan nangis lagi ya, ujarnya lagi. Mbak Uut, terdengar Sari memanggil. Iya Bu, saud Uut sambil berlari keluar dari kamar tersebut. Maaf Bu, ada apa? Uut bertanya. Mbak Uut tadi lagi cuci piring ya? Tanya Sari dengan wajah yang kurang enak dilihatnya. Iya betul Bu, ada apa ya? Uut balik bertanya. Itu dapurnya banjir,
Jawab Sari datar. Astagfirullah, maaf Bu. Tadi karena mendengar bayi ibu menangis, saya langsung ke kamar tanpa mematikan keran terlebih dahulu. Terang Uut merasa tidak enak. Bayi? Sari mengulang perkataan ART-nya itu. Iya, tapi sekarang sudah tenang kok Bu, kata Uut lagi. Mana bayinya? Tanya Sari dengan wajah pucat. Ini Bu, kata Sari terheran-heran. Masa iya, majikannya itu tidak bisa melihat bayi dalam gendongannya? Mana? Sari mengulang pertanyaannya. Loh, bukannya tadi saya gendong ya? Kok sekarang gak ada? Terlihat panik sembari mencari-cari di bawah. Takut kalau ternyata ia telah menjatuhkannya tanpa sengaja. Saya belum punya anak Mbak, kata Sari berkata. Tapi sungguh Bu, memang ada bayi menangis tadi di kamar dan saya menggendongnya. Terang Uut dengan raut wajah yang tampak ketakutan. Terlihat mengepel lantai dapur yang banjir akibat air dari keran yang lupa ia matikan. Sesekali terlihat gadis itu menengok ke samping dan ke belakang. Ada rasa takut yang bergelayut di hatinya. Mbak, panggil Sari yang menyadari rasa takut dari ART-nya itu. Iya Bu, jawab Uut sembari menoleh ke arah majikannya. Mbak Uut masih akan terus kerja di sini kan? Tanya Sari penuh harap. Setidaknya dengan adanya Uut, dia jadi tidak sendirian di rumah kala Bayu sedang ada di luar. Memang kenapa Bu? Gadis itu balik bertanya. Sejenak ia menghentikan pekerjaannya. Gak apa-apa, cuma tanya aja, jawab Sari sembari tersenyum. Insya Allah Bu, saya akan tetap bekerja di sini karena saya memang sangat membutuhkan pekerjaan ini, kata Uut yang membuat Sari menghela nafas dengan lega. Syukurlah kalau begitu, jawab Sari kemudian. Bang, temani aku ke dapur yuk, ajak Sari sembari mengguncang pelan lengan suaminya. Bayu hanya bergumam sembari menarik kembali selimutnya yang sedikit tersibak. Bang, panggil wanita itu lagi. Tapi yang dipanggil tidak juga mau membuka mata. Sepertinya ia sangat lelah. Dengan terpaksa Sari beranjak pergi ke dapur karena rasa haus yang tidak tertahankan lagi. Langkah kakinya terasa begitu berat akibat rasa takut yang menyerangnya. Akhirnya sampai juga, liris Sari begitu kakinya menginjak lantai dapur. Segera ia mengambil gelas dan berjalan ke arah kulkas. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kulkas. Semakin lama suaranya bertambah keras. Suara apa itu? Lirinya sembari menghentikan langkah. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Suaranya makin panjang dan rapat. Sari melangkah mundur, takut. Ibu, panggil Uut yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Astaga, Mbak Uut. Sari menoleh. Tampak wajahnya begitu pucat karena terkejut dan takut. Saya pikir siapa Mbak? Tambahnya lagi. Sementara gadis itu hanya terdiam dengan pandangan mata yang terlihat kosong. Karena merasa sudah ada yang menemani, segera Sari kembali berjalan ke arah kulkas untuk mengambil air dingin. Seketika ia berteriak begitu pintu kulkas itu ia buka. Terlihat dalamnya meringkuk beberapa bayi yang masih berlumuran darah. Mbak Uut, itu, ujar Sari terbata sembari melangkah mundur. Dek, kenapa? Tanya Bayu sembari berlari mendekat. Abang, ada bayi di dalam kulkas, ujar Sari memberitahu. Matanya tetap tertuju pada kulkas berwarna silver itu. Mana? Gak ada, sanggah Bayu sambil memeriksa ke dalam kulkas. Tadi ada Bang. Iya kan Mbak Uut? Kata Sari sembari menoleh ke arah di mana tadi Uut berdiri. Loh, Mbak Uut? Panggil Sari kemudian. Karena gadis itu tidak lagi ada di sana. Dek, panggil Bayu sambil menepuk pundak istrinya. Mbak Uut mana Bang? Tanya Sari sambil cengengukan. Loh, dari tadi memang sendirian kan? Kata Bayu yang membuat wanita itu semakin bertambah takut.
tadi di sini bang, sama aku. Sari kekeh. Kamu salah lihat barangkali dek. Enggak bang, jawab Sari meyakinkan. Bapak, ibu, ada apa ya? Tanya Ut tiba-tiba. Mbak Ut, tadi di sini sama saya kan? Tanya Sari sembari mengguncang lengan gadis itu. Enggak bu, saya baru saja datang. Jelas Ut bingung. Jadi tadi siapa? Sari terlihat makin pucat. Selang beberapa waktu kemudian, Dek, kau melamun? Tanya Bayu sembari menyisir rambutnya. Terlihat laki-laki itu sudah berpakaian rapi. Rumah ini kenapa ya bang? Tanya Sari sembari menatap keluar jendela. Kamu cuma capek dek, gak ada apa-apa di sini. Bayu berusaha menenangkan padahal ia sendiri hidup dalam ketidaktenangan. Aku gak betah kalau terus-menerus diteror seperti ini bang, ujar Sari sambil menangis. Sayang, percaya sama abang, gak ada apa-apa, kata Bayu sembari memeluk wanita itu dari belakang. Tapi bang, sudah, percaya sama abang, ucap Bayu memotong perkataan istrinya. Bagaimana kalau kita shopping aja ke mall? Tambah laki-laki itu lagi. Serius? Memang abang ada waktu? Sari terlihat begitu senang. Wajahnya yang tadinya murung menjadi berbinar. Iya, cepat mandi, abang tunggu, kata Bayu sambil tersenyum. Terima kasih abang, kata Sari sembari memeluk erat suaminya. Iya sayang, cepet gih, ujar Bayu lagi. Ambil semua yang kamu mau, yang penting kamu seneng, kata Bayu sembari merangkul pundak istrinya. Makasih ya bang, ini sudah cukup kok. Abang punya waktu buat aku aja, aku sudah seneng banget, jawab Sari sambil bergelayut manja. Maaf ya dek, karena sibuk abang jadi jarang ada waktu buat kamu. Bayu mengelus lembut pucuk kepala sang istri. Gak apa-apa bang, abang begitu juga kan demi masa depan kita, ujar Sari sembari menatap wajah tampan Bayu. Kita cari makan ayo, abang lapar. Laki-laki itu mengusap perutnya. Ayo, aku juga sudah lapar bang, Sari menimpali. Segera mereka berdua menuju ke salah satu tempat makan yang ada di mall tersebut. Kamu mau makan apa dek? Tanya Bayu sambil melihat-lihat menu. Bebek goreng enak sepertinya bang, ujar Sari sembari menelan saliva. Oke. Setelah memesan makanan yang mereka inginkan, tidak lama kemudian pramusaji datang membawakan apa yang mereka berdua pesan. Silakan, ia mempersilahkan. Makasih ya, jawab Sari dan Bayu hampir bersamaan. Ayo dimakan, suruh Bayu sembari meletakkan bebek goreng itu ke dalam piring istrinya. Tiba-tiba Sari menjerit sekencang-kencangnya sambil melemparkan piring berisi bebek goreng yang baru diberikan oleh Bayu. Dek, kenapa? Tanya Bayu terkejut. Laki-laki itu menatap piring yang telah hancur berserakan di lantai. Pandangannya beralih pada wajah istrinya yang tampak sangat ketakutan. Itu... Sari tidak meneruskan perkataannya. Matanya tidak lepas dari tempat di mana bebek goreng itu sekarang berada. Maaf, ada apa pak, bu? Tanya salah seorang pelayan yang bekerja di tempat itu. Maafkan istri saya mbak, nanti akan saya ganti rugi semuanya, kata Bayu. Baiklah, tidak apa-apa pak, akan segera saya bereskan, jawab pelayan itu sambil tersenyum. Segera ia memungut pecahan piring tersebut dan membawanya pergi. Dek, panggil Bayu pada istrinya yang masih diam tertegun, sembari menatap ke lantai. Sepertinya dia benar-benar shock dengan semua kejadian menakutkan yang terus-menerus dialaminya. Itu tadi bukan bebek goreng bang, itu potongan kaki bayi, ujar Sari lirih, masih sambil menatap lantai. Iya Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Apa artinya kekayaan ini bila tidak bisa aku dan istriku dapatkan ketenangan hidup? Bisik hati Bayu penuh sesal. Jangan pernah berpikir untuk berkhianat Bayu.
Aku tidak akan mengampunimu. Terdengar suara wanita iblis itu di telinga Bayu. Ampun Nyai. Lirik Bayu sembari tertunduk. Kamu salah lihat sayang. Kamu kecapean. Ujar laki-laki itu seraya menggenggam tangan istrinya yang terasa begitu dingin. Aku takut bang. Aku takut. Lirik Sari dengan mata yang memerah, menahan bulir bening yang mendesak ingin keluar. Kita pulang sekarang ya, biar kamu bisa istirahat. Ajak Bayu lembut. Setelah membayar semua makanan yang tidak mereka cicip barang sedikit pun, segera keduanya pergi meninggalkan tempat itu. Selang beberapa waktu kemudian, Sari terlelap dalam dekapan suaminya. Ia tidak mau untuk ditinggalkan oleh laki-laki itu, walau hanya sebentar. Rasa takut masih meraja di dalam hatinya. Bayu mengusap lembut kepala wanita yang teramat dicintainya itu. Tanpa sadar, air matanya jatuh menetes. Itulah akibat dari keserakahanmu, Bayu. Suara nyaring Nyai Kembang memenuhi kamar. Bayu hanya diam tertunduk sembari makin erat memeluk sang istri yang masih terlelap. Jangan berpikir macam-macam, Bayu. Aku selalu mengawasimu. Ujar Nyai Kembang lagi. Bayu hanya mengangguk tanpa menjawab. Wajahnya basah oleh air mata yang sedari tadi jatuh menitik. Bang, Lirik Sari sembari menatap wajah basah suaminya. Abang nangis. Kembali wanita itu bertanya. Ia melepaskan diri dari pelukan Bayu dan segera bangkit untuk duduk. Enggak, abang gak nangis. Masa iya cowok nangis? Kata Bayu sembari tertawa dan menyeka air matanya. Sari ikut tertawa dan kemudian berkata, Masa iya aku buta? Kamu ya? Bayu mencubit gemas hidung Sari. Ia menjadi geli. Keesokan harinya, masak apa Mbak Ut? Tanya Sari yang baru saja datang ke ruang makan bersama dengan suaminya. Masak sup ayam, Bu? Jawab Uut sembari menyusun makanan yang baru selesai ia masak di atas meja. Semuanya terlihat begitu menggoda selera. Wah, enak ini, kata Bayu seraya menarik kursi dan segera duduk. Aromanya sedap sekali, pujinya lagi. Pastinya bang, Mbak Ut kan jago masak, Sari menimpali. Ibu bisa aja, sahut gadis itu tersipu. Ya udah, kita makan yuk. Cacing di perut abang sudah meronta-ronta karena lapar, ujar Bayu seraya mengusap-usap perutnya. Aku ambilkan nasinya ya bang, kata wanita itu sembari menyendok nasi yang masih terlihat mengepulkan asap. Sudah, cukup deh, segini aja, kata Bayu begitu dirasa itu sudah cukup. Oke, jawab Sari sembari mengambil nasi untuk dirinya sendiri. Lirik Bayu sambil menyendok sup dari dalam mangkuk besar itu. Hah? Apa ini? Katanya kemudian seraya melemparkan sendok sayur tersebut beserta isinya. Abang, kenapa? Sari menatap sepotong kaki ayam yang tergeletak di lantai. Itu apa? Tanya Bayu sambil menunjuk pada sesuatu yang baru saja ia lemparkan. Itu kaki ayam bang, memangnya apa? Sari balik bertanya sembari menatap wajah pucat suaminya. Seperti tangan bayi, ucap Bayu terbata. Matanya masih tetap pada lantai. Sekarang gantian, abang yang berhalusinasi, ujar Sari seraya bangkit dan memungut kaki ayam juga sendok sayur yang masih tergeletak di lantai. Malam harinya, apaan sih? Lirik Uut masih dengan mata yang terpejam. Terlihat ia membetulkan selimut bermotif bunga yang selalu merosot dengan sendirinya. Ih, kembali ia menggerutu dan perlahan membuka mata. Digapainya gawe yang tergeletak di samping guna melihat waktu. Dia masih menunjukkan pukul 12 tengah malam. Kembali selimutnya seperti ada yang menarik.
Gadis itu beringsut mundur. Rasa takut mulai menghantui perasaannya. "Tolong jangan ganggu saya. Saya hanya mencari rezeki di sini," kata gadis itu memberanikan diri. Selimutnya tiba-tiba terbuka dan muncul di sana sosok bayi dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Spontan gadis itu menjerit. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. "Bu Sari, Pak Bayu," panggil Uut dengan sedikit perasaan lega. Mungkin kedua majikannya itu mendengar ceritanya. Lama, tidak ada siapapun yang muncul dari balik pintu. "Ibu, Bapak," kembali ia memanggil. Tiba-tiba ada suara bayi menangis. Muncul dari sana dua sosok bayi yang masih begitu kecil, dengan tali plasenta yang masih menggantung di pusarnya. Uut seketika menjerit sembari menutup wajahnya dengan selimut. Kedua bayi itu terus merangkak mendekat dan melompat naik ke atas tempat tidur. "Pergi, jangan ganggu saya," teriak Uut sembari menangis. Sari terpaksa harus kembali melakukan semua pekerjaan rumah seorang diri karena semalam Uut ART-nya menangis meminta untuk pulang dengan alasan yang tidak ia jelaskan. Akhirnya selesai juga, lirik wanita itu sembari meletakkan mangkuk berisi sayur sup kesukaan sang suami di meja makan. Tiba-tiba pandangan matanya menjadi gelap dan seketika tubuhnya luruh ke lantai. "Dek," pekik Bayu yang baru saja datang. Segera ia mengambur ke arah wanita itu. "Dek, kamu kenapa? Sadar, Dek," panggilannya seraya menepuk pelan pipi Sari. Bergegas ia membopong tubuh lunglai istrinya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Dengan begitu hati-hati Bayu membaringkan tubuh semampai itu ke tempat tidur. "Dek, sadar? Kamu kenapa?" Kembali Bayu bertanya dengan paniknya. Namun wanita itu tidak juga membuka mata. "Aduh," keluh Bayu lirih sembari mengacak rambut pendeknya. Bergegas ia mencari minyak kayu putih yang biasanya tergeletak di meja rias. "Ini dia," katanya kemudian. Perlahan mata Sari terbuka setelah Bayu mengoleskan minyak kayu putih tersebut ke hidungnya. Seketika Sari merintih sembari memegang kepalanya yang masih terasa berat. "Dek, kamu sudah sadar?" "Syukurlah," ucap laki-laki itu sambil mengusap wajah. Terlihat ia begitu lega. "Kamu tadi kenapa? Kok bisa pingsan?" Kembali Bayu bertanya. "Gak tahu bang, tiba-tiba saja semuanya menjadi gelap," terang Sari sembari memicit pelipis. "Wajah kamu pucat sekali, Dik. Kita berobat ke dokter ya?" ajak Bayu khawatir. Sari hanya mengangguk tanda setuju. Setelah bersiap, mereka pun segera berangkat ke rumah dokter terdekat. Jadi istri saya hamil, Dok?" tanya Bayu seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dokter itu sampaikan. "Saya hamil, dokter," Sari turut bertanya dengan mata yang berkaca-kaca. Terlihat kebahagiaan yang luar biasa besar dari wajah wanita itu. "Betul sekali, kandungan ibu sudah memasuki usia 1 bulan," dokter itu menjelaskan. "Dek, kita akan segera punya anak." Bayu menatap wajah sang istri. Diraihnya tangan wanita itu dan kemudian dikecupnya lembut. "Iya bang, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya kita akan segera menjadi orang tua." "Selamat ya," kata dokter itu sembari tersenyum. "Terima kasih dokter, terima kasih banyak," jawab Bayu dan Sari hampir bersamaan. Malam harinya, Jangan ambil anakku, jangan," teriak Sari sembari memegangi perut. Wajahnya terlihat begitu pucat, dengan peluh yang deras mengucur membasahi sekujur tubuh. "Dek, bangun, kamu mimpi." Bayu mengguncang bahu sang istri. Perasaannya jadi tidak menentu, karena semenjak mulai mengandung, Sari selalu bermimpi buruk.
Terkadang luka yang ia dapatkan di dalam mimpi benar-benar membekas di tubuh wanita itu. Abang, aku takut bang, aku takut. Keluh Sari seraya memeluk erat tubuh Bayu. Jangan takut dek. Bayu mengusap lembut punggung wanita yang akan segera memberikannya keturunan. Abang, tolong anak kita bang. Aku gak mau terjadi apa-apa dengan anak kita. Aku sangat menginginkannya. Aku sangat menyayanginya. Iya dek, iya. Abang juga sayang sama calon anak kita, ujar Bayu sembari menitikkan air mata. Selang beberapa waktu kemudian, Dek, panggil Bayu karena Sari sudah tidak lagi ada di sampingnya. Padahal jarum jam masih menunjukkan pukul 4 pagi. Dek, kembali ia memanggil sembari beranjak turun dari tempat tidur dan memeriksa ke kamar mandi. Kosong, wanita itu tidak ada di sana. Dengan panik, Bayu bergegas keluar untuk mencari. Langkahnya terhenti ketika melewati ruang makan. Dek, kamu di situ? Abang cariin loh. Katanya kemudian begitu melihat orang yang ia cari sedang duduk sembari menyantap sesuatu. Segera ia menghampiri. Makan kok nggak ngajak-ngajak sih? Kata Bayu sambil memegang pundak istrinya dari belakang. Namun matanya seketika terbelalak melihat apa yang sedang dimakan oleh sang istri. Dek, apa yang kamu makan? Tanya Bayu seraya menarik piring yang berisi daging ayam mentah dari hadapan Sari. Kemarikan, kemarikan, teriak Sari dengan mata melotot. Ia berusaha menggapai piring yang telah berpindah ke tangan suaminya. Dek, sadar, kamu makan daging mentah, ujar Bayu sembari menjauhkan piring itu. Abang, aku mau daging itu, kembalikan, teriak Sari sambil mengejar suaminya yang membawa pergi daging itu. Dek, bentak Bayu seraya melemparkan piring yang berisi daging ayam mentah tersebut ke lantai. Mata Sari terlihat memerah menahan amarah. Ditatapnya piring yang sudah hancur berserak di lantai, beserta daging ayam yang membuatnya sangat bernafsu. Abang, tatapannya berpindah pada Bayu suaminya. Sejak kapan kamu suka daging mentah, Dek? Sejak kapan? Ah, teriak Sari geram. Tampak ia terduduk sembari menjambak rambutnya. Hari berikutnya, jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Tapi mata Bayu masih enggan terpejam. Kejadian tadi pagi benar-benar mengganggu pikirannya. Bayu, ingat akan kewajibanmu. Terdengar suara Nyai Kembang yang menggema di gendang telinga laki-laki itu. Iya Nyai, akan segera saya persiapkan, jawab Bayu dengan segera. Bagaimana dia bisa lupa dengan tumbal yang harus ia persembahkan? Secepatnya Bayu, jangan sampai kau menyesal. Iya Nyai, pasti, Bayu meyakinkan. Pikirannya semakin kacau karena sampai saat ini dia belum mendapatkan calon korbannya. Tiba-tiba Sari merintih, mendekap perutnya. Dek, kenapa? Perut kamu sakit? Bayu begitu panik. Segera ia beranjak bangkit dan mengusap-usap perut sang istri. Iya bang, perutku sakit seperti diremas-remas, terang Sari sambil meringis menahan sakit. Iya ampun, kita ke dokter sekarang ya, ajak Bayu sambil melompat turun dari tempat tidur. Digapainya kunci mobil yang tergantung di dekat pintu. Bang, sakitnya hilang, kata Sari sambil mengusap perut. Terlihat wanita itu tidak kesakitan lagi. Yang betul, Bayu tampak kurang yakin. Sungguh bang? Itu hanya peringatan kecil untukmu Bayu. Segera persiapkan tumbal itu, atau bayimu yang akan menjadi santapanku. Kembali suara wanita iblis itu menggema di telinga Bayu. Hah? Jangan Nyai, saya mohon. Abang? Abang bicara dengan siapa? Sari terheran-heran. Bayu meremas-remas rambut pendek yang menjadi ciri khasnya. Ia tampak begitu terpukul dengan apa yang dikatakan oleh Nyai Kembang.
yang selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi sesembahannya. "Abang, jawab. Abang bicara sama siapa?" desak Sari sambil mengguncang tubuh laki-laki itu. Enggak dek, kepala abang sakit," jawab Bayu sembari pergi keluar. Ancaman Nyai Kembang sepertinya tidak main-main. Wanita itu bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Terdengar gelak tawa iblis wanita sang penghisap Sukma bayi. Suaranya begitu nyaring memenuhi seluruh ruangan makan di mana Bayu berada sekarang. "Nyai, saya mohon, jangan ambil anak saya." Bayu mengiba seraya berlutut. "Asalkan kau selalu memenuhi kewajibanmu, aku tidak akan pernah melakukan itu," ucap Nyai Kembang. "Baik Nyai, besok akan segera saya persiapkan tumbal itu," Bayu berjanji. "Aku tunggu janjimu Bayu, jangan sampai kau menyesal," ancam wanita itu. Dengan frustasi, Bayu menyusuri jalanan kota dengan motor besarnya. Matanya sibuk menatap ke sisi kanan dan kiri jalan, berharap ada mangsa yang dapat ia jadikan korban berikutnya. Matanya tiba-tiba berbinar ketika melihat seorang wanita tanpa alas kaki dengan perut besar yang hendak menyeberang jalan. Segera ia menepikan kendaraannya. "Maaf ibu, saya mau numpang tanya," kata Bayu sembari sedikit membungkukkan tubuh. "Iya pak, silakan," jawab wanita itu dengan ramah. "Apakah ada rumah makan di dekat sini?" Pertanyaan tidak masuk akal itu terlontar dari mulut Bayu. "Ada pak, itu." Wanita itu menunjuk ke arah yang ia maksud. "Oh, saya tidak melihatnya tadi." Bayu tertawa liris sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wanita hamil itu ikut tertawa dengan kekonyolan laki-laki yang ada di hadapannya. "Saya mau membelikan pesanan istri saya bu. Kebetulan istri saya juga sedang hamil. Bagaimana kalau ibu saya traktir makan sebagai ucapan terima kasih?" Bayu mulai melancarkan aksinya. "Terima kasih pak, bukannya saya menolak, tapi anak dan suami saya sedang menunggu di rumah," jelas wanita itu. "Oh begitu, tidak masalah bu, nasinya akan saya bungkus saja, jadi ibu bisa membawanya pulang." Bayu memaksa. Segera ia pergi tanpa menunggu jawaban dari wanita tersebut. Tidak begitu lama ia sudah kembali lagi dengan menenteng 2 buah kantong plastik. "Ini buat ibu dan keluarga. Semoga berkenan dengan pemberian saya," kata Bayu kemudian. "Waduh, jadi merepotkan. Terima kasih banyak pak." Wanita itu menghentikan ucapannya dan tampak seperti berpikir. "Saya Bayu," terang suami Sari bersemangat. "Oh iya, terima kasih Pak Bayu." "Dan ini dengan ibu siapa? Maaf," Bayu bertanya. "Saya Ratna pak." "Oh ibu Ratna, baiklah, terima kasih banyak Bu Ratna. Saya permisi, karena istri saya juga sudah menunggu di rumah," pamit Bayu kemudian. Siapa kamu?" pegik Sari sembari memegang perutnya dengan kedua tangan. Ia beringsut mundur berusaha menjauh dari sosok wanita cantik yang kini berada di hadapannya. "Aku yang akan menagih janji suamimu," jawab wanita itu dengan sorot mata yang begitu tajam. "Janji apa? Jangan ganggu saya." Sari terlihat begitu ketakutan, keringatnya mulai mengucur membasahi wajah dan juga tubuh. "Anakmu, untukku," wanita itu berujar sambil menatap nanar perut Sari yang sedari tadi ia peluk. "Jangan macam-macam. Abang, tolong bang," teriak Sari sekuat tenaga. Tapi hanya suara lirih yang keluar dari mulutnya. Wanita itu tertawa lantang sembari mendekat ke arah Sari yang tampak semakin ketakutan. Tiba-tiba, ia menghilang. "Benarkah?" "Ah, sakit!" Sari berteriak seraya menekan perutnya yang tampak bergerak-gerak. "Abang!" panggilnya pada Bayu yang saat ini tentunya tengah berada di tempat ritualnya. "Ah!"
jerit-jeritnya panjang dan seketika terdiam kala semuanya menjadi gelap. "Persembahanmu telah aku terima, Bayu. Bukalah matamu," kata Nyai Kembang sembari tersenyum puas. Perlahan Bayu membuka matanya. "Terima kasih, Nyai," ucap Bayu sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Terlihat tumpukan daun sirih yang merupakan salah satu syarat ritualnya telah berubah menjadi uang dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari biasanya. "Sepertinya ini jauh lebih banyak," lirihnya sembari memasukkan uang-uang tersebut ke dalam tas. Setelah selesai bergegas, ia kembali ke kamar. Dengan berhati-hati, Bayu membuka pintu kamar dan melangkah masuk. Namun seketika langkahnya terhenti ketika dilihatnya pak istrinya yang tampak berlumuran darah. "Sari!" panggilnya seraya melemparkan tas berisi uang yang dibawanya. "Sayang, bangun!" pekiknya lagi. "Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bangun sayang!" "Tidak!" Bayu berteriak bagaikan orang gila. Tidak menunggu lama, segera ia melarikan wanita itu ke rumah sakit. Setibanya di sana, Sari segera mendapatkan penanganan dari tim medis. Sementara Bayu dengan cemas menunggu di luar. Terlihat ia berjalan mondar-mandir sembari menangis. "Sayang, kamu harus kuat," lirihnya dengan air mata yang terus mengalir. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya dokter yang menangani Sari keluar dari ruangan yang selalu menjadi sasaran netranya. "Dokter, bagaimana dengan keadaan istri saya dan anak saya?" Segera Bayu bertanya sembari berlari mendekat. "Begini Pak, kondisi janin dalam rahim istri Bapak sudah hancur dan terpaksa kami harus mengeluarkannya," ujar dokter itu sembari membetulkan kacamata yang bertengger di hidungnya. "Apa dokter?" Bayu menggeleng pelan, hatinya begitu hancur, sama halnya seperti hancurnya raga sang buah hati yang telah begitu ia nanti-nanti. "Itu juga demi keselamatan ibunya," dokter itu menambahkan. "Lakukan yang terbaik dokter, tolong selamatkan istri saya," kata Bayu sembari menunduk. "Baik Pak, kalau begitu, tolong segera ditandatangani surat persetujuan untuk tindakan kuret yang akan kami lakukan." "Baik dokter," lirih Bayu. Sepeninggal sang dokter, Bayu tertunduk di lantai dingin yang tanpa ia sadari dipenuhi dengan cairan berwarna merah pekat dan kental serta bau anyir. "Apa ini?" gumamnya sembari meraba lantai yang terasa basah. Darah," lirihnya lagi sambil menatap telapak tangannya yang kini menjadi berwarna merah. "Itulah akibat dari kelalaianmu, Bayu." Suara lantang Nyai Kembang mengejutkan laki-laki itu. "Apa maksudnya Nyai? Jadi Nyai yang sudah membunuh anak saya? Saya sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Tapi kenapa Nyai masih melakukannya? Nyai kejam!" teriak Bayu bagai kesetanan. "Kau ceroboh Bayu. Orang yang kau tuju tidak memakan umpanmu." "Apa?" "Enggak, aku nggak mau kehilangan anak kita bang. Aku nggak mau," teriak Sari histeris seraya terus meronta. "Sudah deh, jangan begitu," ujar Bayu sambil mendekap tubuh istrinya yang terus berusaha melompat turun dari tempat tidur. "Sari, jangan begitu nak, kamu harus ikhlas," ibu mertua Bayu turut menenangkan. "Betul Ri, berarti Allah lebih sayang sama anak kamu." Anis mengusap lembut kepala sang adik. "Tapi aku sudah begitu lama menantikannya mbak," ujar Sari sambil terseduh. Ia belum bisa menerima kenyataan buruk yang menimpanya. "Tidak ada yang bisa melewati takdir nak. Ikhlas, itulah jalan terbaik. Nanti juga kan kamu masih bisa hamil lagi," rayu sang ibu. "Betul dek, kita akan berusaha agar kamu bisa cepatnya hamil lagi. Dan kita akan segera punya anak," Bayu turut menambahkan. "Betul itu Ri. Mbak waktu itu juga pernah mengalami hal seperti ini. Tapi alhamdulillah, sekarang sudah kembali berisi,"
Ujar Anis yang membuat mata Bayu membulat. Jadi, Mbak Anis sedang mengandung. Andai saja aku tahu, pasti anakku tidak akan menjadi korban, ucap hati Bayu. 2 bulan sudah Sari kehilangan janin dalam rahimnya, tapi ia masih banyak diam dan melamun tanpa mau melakukan apapun. Sepertinya ia masih teramat berduka dan kecewa. Betapa tidak, usahanya selama ini hanya berbuat sia-sia. Dek, jangan begitu. Kita harus optimis. Bayu berusaha merayu. Sudah 2 bulan loh, tambahnya lagi. 2 bulan. Sari mengulang perkataan suaminya. Tampak ia mengingat-ingat. Betul, sudah 2 bulan kejadian itu berlalu. Bagaimana mungkin kamu akan bisa hamil lagi kalau kita tidak melakukannya? Kata Bayu. Sari menatap dalam-dalam wajah tampan Bayu yang membuatnya begitu tergila-gila. Maaf ya bang, aku malah jadi lupakan kewajiban. Lirik wanita itu penuh sesal. Gak apa-apa dek, abang ngerti kok. Tapi kamu jangan berlarut-larut dalam kesedihan seperti ini, ucap Bayu sambil tersenyum. Bang, aku pengen segera hamil lagi, kata wanita itu dengan wajah memerah. Ia menunduk malu. Maksudnya gimana nih? Tanya Bayu pura-pura tidak mengerti. Laki-laki itu bersorak dalam hati dengan gelagat yang ditunjukkan oleh sang istri. Maksudnya ya... Sari tidak meneruskan perkataannya. Maksudnya seperti ini, tanya Bayu sambil mengedipkan sebelah mata dan mengusap lembut leher Sari dengan punggung jemarinya. Sari memejamkan mata merasakan sensasi geli yang diberikan oleh Bayu, suaminya. Tanpa sadar, bibirnya mendesis lirik yang membuat laki-laki itu semakin terbakar nafsu. Kali ini aku tidak boleh kecolongan lagi. Jangan sampai aku salah sasaran seperti waktu itu. Jadi senjata makan tuan. Lirik Bayu sembari mengangguk-angguk pelan. Korban berikutnya sudah ada. Bayi Mbak Anis. Tambahnya lagi. Bang, apa maksud abang? Korban? Korban apa? Bayi Mbak Anis kenapa? Rentetan pertanyaan dari Sari begitu mengejutkan Bayu yang tidak menyadari akan kedatangan dirinya. Dek, korban apa? Bayi apa? Abang gak bilang begitu. Bayu tampak sangat gugup. Aku tidak tuli bang. Tolong jelaskan. Apa maksud dari perkataan abang barusan? Desak Sari dengan wajah memerah. Abang tidak bilang akan menumbalkan bayi Mbak Anis. Terang Bayu. Menumbalkan bayi? Sari mengulang perkataan suaminya. Oh maaf, abang salah bicara. Wajah Bayu terlihat pucat pasi. Abang jujur sama aku. Desak Sari sembari berjalan mendekat dengan tatapan mata yang begitu tajam. Dek, abang salah bicara. Bayu tetap mengelak. Aku bukan anak kecil yang bisa dibohongin bang, ucap Sari dengan emosi. Apa maksud dari senjata makan tuan? Apa bang? Suara wanita itu terdengar menggelegar. Dek, please. Tolong jelaskan. Sari terus mendesak. Oke. Abang memakai pesugihan. Puas. Pengakuan dari Bayu hampir membuat Sari jatuh pingsan. Apa? Pesugihan? Dengan menumbalkan janin-janin tak berdosa termasuk janin kita sendiri. Sari terduduk di lantai. Tubuhnya mendadak lemas. Abang terpaksa dek. Abang terpaksa. Kata Bayu sembari menangis. Dipeluknya tubuh sang istri yang juga menangis terseduh. Sungguh Sari tidak menyangka bahwa suami yang sangat ia cintai sanggup berbuat hal sekotor itu. Aku kecewa sama abang. Aku kecewa. Teriaknya sambil mendorong tubuh Bayu yang masih mendekapnya. Segera ia berlari ke kamar untuk mengemasi semua pakaian miliknya. Dek, mau kemana? Tolong jangan pergi dek. Pinta Bayu sambil berlutut di hadapan wanita yang teramat dicintainya itu. Cukup bang, cukup. Aku tidak mau hidup bersama dengan orang yang bersekutu dengan iblis.
kata Sari lirih, namun penuh penekanan. Dek, ampuni abang, Dek. Bayu bersujud di kaki sang istri. Sari menggeser kakinya dan kembali mengemasi pakaian. Segera ia pergi dengan mengendarai taksi yang kebetulan melintas di jalan depan rumahnya. Sekarang bukan lagi rumahnya, tapi rumah Bayu. Sayang, teriak Bayu sambil berlari mengejar. Nyai, keluar Nyai, teriak Bayu sembari menatap ke sekeliling. Jangan sembunyi kamu, tambahnya lagi dengan mata yang memerah karena dibakar amarah. Ada apa budakku? Apa yang kau inginkan? Tanya wanita itu begitu menampakkan wujud. Ini semua gara-gara Nyai, istri saya jadi pergi, ujar Bayu dengan emosi. Bukankah ini semua kemauanmu? Saya cuma ingin kaya Nyai, bukan ingin kehilangan Bayu dan istri saya, geram Bayu. Semuanya terjadi karena kecerobohanmu Bayu. Jangan salahkan aku, jawab Nyai Kembang tidak mau kalah. Saya tidak mau lagi berurusan dengan kamu. Saya menyesal, teriak Bayu. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti, ancam iblis wanita itu. 2 minggu sudah Bayu dan Sari tinggal terpisah. Itu semua membuat Bayu begitu terpukul. Dek, kamu sedang apa? Lirihnya sembari mengetuk-ngetukkan ponselnya pada kening. Berkali-kali ia mencoba menghubungi sang istri, tapi selalu ditolak. Ambil uangmu Bayu, terdengar suara Nyai Kembang di tengah lamunannya. Aku tidak membutuhkannya lagi, ketus Bayu seraya merebahkan bobot tubuhnya di tempat tidur yang penuh dengan kenangan indah bersama dengan Sari. Itu tetap tidak akan menghapuskan kewajibanmu kepadaku, ucap wanita itu datar. Aku tidak peduli, teriak laki-laki itu sambil menutup wajahnya dengan bantal. Baiklah, wanita itu segera berlalu. Selang beberapa hari kemudian, terdengar Sari yang sedang muntah-muntah di kamar mandi. Sari, kamu kenapa nak? Teriak sang ibu sembari menyusul anak bungsunya itu ke kamar mandi. Astagfirullah, Sari, kamu kenapa? Tanya ibu Sari panik begitu ia sampai di sana. Perutku mual bu, jawab Sari sambil memegangi perutnya yang terasa seperti diputar-putar. Sari, jangan-jangan kamu hamil nak, ujar sang ibu dengan wajah sumringah. Hamil bu, Sari mengulang perkataan ibunya. Kenapa ia bisa sampai lupa dengan tanda-tanda ini, padahal baru beberapa bulan yang lalu ia mengalaminya. Iya nak, biar nanti ibu suruh Biatun pergi ke apotik untuk membeli alat tes kehamilan ya, kata perempuan parubaya itu dengan penuh semangat. Tapi bu, aku mau pisah sama laki-laki itu, kata Sari dengan wajah masam. Sari, sebenarnya ada apa dengan kalian? Jangan karena keguguran kemarin kamu jadi menyalahkan dan membenci suamimu, nasihat sang ibu. Memang Sari tidak pernah bercerita kepada siapapun mengenai permasalahan yang membuatnya ingin berpisah dengan Bayu. Dia lebih memilih untuk menyimpan rahasia itu sendiri. Kepalaku pusing bu, aku mau istirahat. Sari beralasan agar bisa terbebas dari semua tanya sang ibu. Ya sudah, tapi nanti jangan lupa turun untuk sarapan ya, pesan ibu Sari dengan nada lembut. Iya bu, jawab Sari sembari merebahkan bobot tubuhnya. Beberapa waktu kemudian. Siapa kamu? Pergi, jangan ganggu aku, teriak Sari sembari melempar sosok wanita cantik itu dengan daun-daun kering dan juga ranting yang ia dapati di sekitarnya. Tidak mudah untuk bisa terlepas dari jerat ini, kata wanita yang tidak lain adalah Nyai Kembang, sesembahan Bayu, suami Sari. Apa salah saya? Saya tidak mengenal kamu, herdik Sari sambil terus beringsut mundur. Kamu memang tidak mengenalku, tapi suamimu, dia budakku, ujar wanita cantik itu sambil tersenyum sinis. Pergi,
Aku tidak ada urusan denganmu, usir Sari seraya melempar wanita itu dengan batu yang ditemukannya. Tapi batu itu seperti menembus begitu saja. Aku akan segera pergi, tapi setelah mengambil anakmu, ucapnya kemudian tertawa. Tidak, teriak Sari sembari mendekap perutnya. Sari, bangun, kamu mimpi nak? Panggil sang ibu seraya mengguncang lengan Sari. Sari membuka mata, terlihat wajahnya begitu mengkilap akibat dari peluh yang membanjiri. Kamu mimpi apa, Sari? Kembali ibunya bertanya. Tangannya mengusap wajah basah sang istri. Aku mimpi hamil, Bu. Terang Sari masih dengan nafas yang tersengat. Ini, minum dulu, kata ibu Sari seraya menyodorkan segelas air putih. Mana persembahanmu, Bayu? Aku sudah menunggu. Kembali iblis wanita itu menagih. Malam ini memang tepat 3 bulan dari tumbal terakhir yang ia terima. Aku tidak mau lagi, terserah, jawab Bayu sembari memeluk guling. Matanya terpejam enggan menatap. Sungguh, baiklah, jangan sampai terjadi penyesalan untuk yang kedua kalinya. Lirih Nyai Kembang sembari berlalu pergi. Sepeninggalan waktu itu, Bayu beranjak bangun. Apa maksud perkataan tadi? Bayu berbicara sendiri. Jangan-jangan Sari hamil, ucapnya lagi. Segera ia melompat turun dari tempat tidur dan mengambil kunci mobil yang terletak begitu saja di lantai. Mobil hitamnya melaju dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan yang diterangi oleh lampu-lampu jalan dan lampu-lampu dari kendaraan lain. Jam di pergelangan tangan kirinya sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Itu berarti waktunya tidak banyak lagi untuk dapat menyelamatkan bayi yang mungkin tengah dikandung oleh sang istri. Ubah takdirmu jika kau mampu, Bayu. Terdengar suara yang begitu membuat Bayu naik pitam. Tutup mulutmu, wanita iblis, bentak Bayu dengan geram. Lawan aku jika memang kau sanggup, budakku. Di kediaman rumah Sari. Oh, ibu, teriak Sari sembari menekan perutnya yang terasa begitu sakit luar biasa. Wanita itu berusaha untuk keluar dari kamar, tapi rasa sakit yang ia tanggung tidak mampu membuatnya untuk melangkahkan kaki. Akhirnya ia luruh terduduk di lantai. Seketika Sari menjerit. Ceritanya kemudian bersamaan dengan darah yang mengalir deras dari bagian bawah tubuhnya. Ibu, pekiknya lemah. Sari, sang ibu terbangun dari tidur dan bergegas ke kamar putrinya. Dengan tergesa-gesa ia menuju ke kamar Sari. Matanya terbelalak seketika saat mendapati putrinya tergeletak di lantai dengan darah yang membuat kepalanya mendadak menjadi berat. Ibu, lirik Sari sambil mengulurkan sebelah tangannya. Wanita parubaya itu menjerit sembari berlari masuk menghampiri putrinya yang tergeletak lemas dengan darah segar yang terus merembes keluar. Ibu, kembali Sari memanggil dengan bibir gemetar. Wajahnya tampak memucat. Ya Allah, kenapa bisa begini? Pekik sang ibu sembari mendekap tubuh tak berdaya Sari. Biatun, teriak wanita itu memanggil ART-nya. Tapi yang dipanggil sepertinya tidak mendengar. Ibu, perutku sakit, Bu, lirih Sari. Iya nak, tunggu bentar ya, ucap sang ibu sembari berlari keluar. Itulah akibatnya kalau berani mengkhianati aku. Tiba-tiba saja Nyai Kembang sudah berdiri di hadapan Sari yang masih terus merintih. Perempuan iblis, redik Sari di sela rintihannya. Suamimu jauh lebih jahat dari aku, jawab iblis wanita itu sembari menatap tajam Sari yang semakin tidak berdaya. Tolong dibantu, Bi, Mang, kata ibu Sari yang sudah kembali lagi bersama dengan Bi Atun dan juga Mang Lihin, tukang kebunnya. Astagfirullah, ucap kedua orang itu bersamaan. Segera mereka membopong tubuh lemah Sari. Sari, panggil Bayu yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Bayu,
Kamu datang tepat waktu. Ayo, segera kita bawa istrimu ke rumah sakit. Titah perempuan paruh baya itu. Iya bu, ayo. Selang beberapa waktu kemudian. Bagaimana Bayu? Masih menganggap ancamanku hanya sebuah gurauan. Suara Nyai Kembang menggema di telinga Bayu. Perempuan setan! Teriak laki-laki itu yang membuat ibu mertuanya dan juga Bi Atun begitu terkejut. Bayu, kamu kenapa? Tanya mertuanya dengan mata terbelalak. Enggak bu, enggak apa-apa. Jawab Bayu gugup. Cukup lama mereka menunggu dengan gelisah, tapi belum seorang pun yang keluar dari ruangan di mana Sari ditangani. Sari, maafkan abang, maafkan abang. Lirih Bayu yang ternyata didengar oleh ibu mertuanya. Sebenarnya ada apa dengan kalian Bayu? Kenapa Sari bersikukuh ingin berpisah dengan kamu? Tanya wanita itu yang membuat wajah Bayu memucat. Ceritanya panjang bu, jawab Bayu gugup. Ibu, Bayu, bagaimana keadaan Sari? Tanya Anissa yang baru saja datang dengan suaminya. Anis? Panggil sang ibu. Bagaimana keadaan Sari? Kenapa semuanya diam? Anis tampak khawatir. Sari sepertinya keguguran lagi mbak, jawab Bayu lirih. Apa? Anis hampir saja terjatuh bila saja sang suami tidak segera merengkuhnya. Dokter, ucap Bi Atun yang membuat semuanya menoleh. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Bayu mengambur ke arah sang dokter, diikuti yang lainnya. Kondisi pasien lemah, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Jelas dokter itu. Tapi mohon maaf, janinnya tidak dapat kami selamatkan. Tambahnya lagi. Ya Allah, pekik Ibu Sari sembari menangis. Anis diam tertunduk, air matanya jatuh menetes. Usir laki-laki itu dari sini. Aku tidak sudi melihatnya, teriak Sari sembari menunjuk ke arah Bayu. Sari, jangan begitu. Ini bukan salah Bayu. Ibunya menasehati. Iya Ri, ini musibah, Anis menambahkan. Sari, maafkan abang. Bayu terduduk di lantai. Air matanya deras mengalir. Maaf, setelah kedua calon anakku meninggal karena perbuatan kotormu. Sari terlihat begitu murka. Sari, itu bukan keinginan abang. Sungguh. Bayu berusaha membela diri. Ada apa ini? Anis tampak begitu penasaran. Tolong jelaskan Bayu. Wanita itu menatap tajam ke arah Bayu yang masih terduduk di lantai. Ampuni aku Mbak Anis, ucap Bayu sesenggukan. Ada apa ini? Suami Anis ikut bertanya. Mas, keguguran Sari dan Mbak Anis semua karena ulahku mas. Karena pesugihan yang aku pakai. Terangnya seraya memegang kaki kakak iparnya tersebut. Apa? Kata semuanya hampir bersamaan. Bajingan kamu Bayu, jahat kamu. Anis memukuli adik iparnya itu dengan tas yang dibawanya. Ampun mbak, ampun. Bayu bersujud di kaki wanita yang tengah murka itu. Karena kau telah memilih untuk mengkhianatiku, maka dari itu terpaksa aku harus merenggut nyawamu sesuai dengan perjanjian kita. Kata iblis wanita itu sembari menatap nanar ke arah Bayu yang duduk tersandar di dinding kamar. Laki-laki itu hanya diam sambil tersenyum dan sesekali tertawa. Terkadang juga ia tampak menangis. Apa kau sudah siap Bayu? Kembali iblis itu berkata sembari berjalan mendekat. Sari. Bayu menyebut nama istrinya sembari menangis. Waktumu sudah habis Bayu. Inilah saatnya. Kematianmu menambah kekuatanku. Nyai Kembang tergelak. Tampak ia bersiap dengan selendang merah yang akan ia lilitkan di leher Bayu. Tunggu! Teriak Sari yang tiba-tiba saja muncul dengan membawa lampu minyak yang selama ini tidak pernah padam.
Entah dari mana ia tahu jika lampu tersebut adalah kelemahan iblis itu. Nyai Kembang begitu terkejut dengan kedatangan Sari, terlebih karena istri dari Bayu itu membawa lampu yang menjadi kelemahannya. "Jangan macam-macam," bentak iblis itu sembari berjalan mendekat. "Sudah begitu lama kau memperbudak suamiku. Sekarang, binasalah kau iblis jahat," teriak Sari kemudian meniup lampu minyak yang menjadi salah satu persyaratan untuk ritual yang Bayu lakukan. Seketika, Nyai Kembang menjerit. Perlahan wajah cantiknya merubah menjadi tua dan begitu menyeramkan. Rambutnya yang hitam berkilau berubah menjadi putih. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hitam dan kemudian menghilang. "Aku menyelamatkanmu karena aku ingin kau bertobat, Bang. Aku tidak ingin melihatmu mati dalam dosa," ujar Sari sembari menatap sang suami yang terus tertawa tanpa sebab. "Nak, di mana kamu, Nak? Ayo main sama papa," kata Bayu sembari mencari-cari ke setiap sudut ruang. "Bang," panggil Sari seraya membawa segelas air putih dan beberapa butir obat. Dek, kamu lihat anak kita nggak?" tanya Bayu sambil mengacak-acak rambut gondrongnya. "Minum obat dulu yuk," ajak wanita itu kemudian. "Dek, jangan-jangan anak kita diambil sama nenek lampir itu." Wajah Bayu menjadi merah padam. "Awas dia, aku tidak akan mengampuninya," teriaknya. Itulah akhir cerita dari Tumbal Pesugihan yang ditulis oleh Mbak Vivit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.